barusan suara. Cek. Dengaran suara saya? Cek sound? Ya, kedengaran, Coach. Terdengar. Start. We will start at 7:30. 2 minutes more. How are you tonight? I'm great. Alhamdulillah. Welcome to my class, para abdi negara. Civil servant candidate, ya. Aparatur sipil negara. Okay, from Riau, you didn't write your province, ya. Ada dari Jawa? Ada dari Jawa? Sentral Java? Oke, East Java, Jawa Timur. Nah, 1 menit lagi kita mulai. Abdi negara harus disiplin, ya. Oke. 20 participants, 22. Okay. Ada dari Papua? Oh, tidak ada. Pak Iswan, Bu Retno, Bu Elia. Silakan mungkin diaktifkan videonya. Can you turn on your video? Because sometime I need your response. This is English class. Jadi kalau bahasa Inggris itu adalah keterampilan. Keterampilan itu harus dilatih sambil menunggu, ya, peserta yang lain. Saya ingin sharing my experience. Jelas suara saya? Jelas, ya? Clear. So clear, alhamdulillah. Sudah jamnya. Kita mulai aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We can meet by Zoom cloud meeting tonight. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lewat Zoom. Firstly, would like to ask you to pray together based on our religion. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. If you are Muslim, you can say basmalah together. If you are non-Muslim, you can pray by yourself, ya. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Let's start our lesson for today. Firstly, I would like to introduce myself. Saya ingin mengenalkan diri dulu, ya, untuk hari ini. My name is Helmi. LMI. 5 huruf aja nama saya. Only 5 letter. Ini adalah English lecturer at Ahmad Yani University from Banjarmasin. Izinkan saya share screen. Can you see my screen? Kelihatan? Iya. Kelihatan, Sir. Oke, good. Semangat, ya. Harus semangat. Keep spirit. Nah, ini tips mengerjakan soal reading
I would like to share my experience how to reading questions. Ya, reading sebenarnya mudah ya, easy, asal kita tahu caranya. Saya pause screen ya. Maaf saya unmute semuanya karena mau fokus. Ya bisukan dulu ya. Nanti yang bagi yang if you want to ask something, you can use raise hand. Ya, sudah saya bisukan semuanya. Ya. Tips mengerjakan soal reading. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama, saya full screen. Oke. Ya, ini nama saya. Saya dosen tetap ya di Ahmad Yani, Banjarmasin. Nah, problem dalam mengerjakan soal reading ya. Ya, so there are 3 problems in doing English reading. Ini biasanya masalah umum ya, general problems if you do reading questions. Saat mengerjakan soal reading, itu adalah kurangnya kosakata. You don't have lot of vocabularies. Kalian tidak punya banyak kosakata. Tentu ya, kalau misalnya membaca sebuah teks, kalau kita tidak tahu artinya sama sekali, sangat sulit. Ya, you will find some difficulties in reading questions. Nanti akan saya share bagaimana caranya. I will share how to master English vocabulary. Itu yang saya share. Kemudian terpaku pada makna kata demi kata. Nah, jadi kalau you translate English sentence dalam menerjemahkan kalimat berbahasa Inggris, jika ada 1 atau 2 kata yang kalian tahu artinya, you can guess what is the meaning. Kalian bisa nebak ini maksudnya apa. Jadi saya berikan triknya ya. Terpaku pada makna kata demi kata. Jadi langsung aja kalau you translate English text, 1 atau 2 kata tahu artinya, langsung aja, oh ini kayaknya ini kayaknya ini caranya gitu ya. Kemudian membaca teks dulu, baru membaca soal. Nah, jadi tadi di Telegram grup ya bertanya bagaimana kalau soalnya itu panjang-panjang gitu ya, long text. Triknya, read the question first. Baca dulu soalnya. Apa yang ditanyakan apa? Nanti di soal itu ada kata kunci. You will find keyword. Nah, dengan kata kunci itu langsung mengarah ke teks. Di sini kira-kira apa nih yang sama, katanya apa? Fokus di situ. Mungkin itu di first paragraph, mungkin letaknya di paragraf pertama atau di second paragraph, the third paragraph. Tapi kalau main idea, jika ketemu soal yang meminta main idea, nah ini biasanya letaknya di awal paragraf atau di akhir ya. Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana how to find a main idea ya. Nah ini it's my research. Ini riset saya tahun 2020 ya, last year I got research grant ya, hibah penelitian dari Kemenristek. Nah, ini adalah konsep mind mapping. Mind mapping. Apa itu? It's a technique. It's the way how to memorize English vocabulary. Ini adalah cara atau salah satu cara menghafal kosakata dengan mudah. Maksudnya apa, sir? Jadi seperti ini ya. Ini kan emotion. Nah, emotion. Ini adalah generalnya, bagian umum. Kemudian you divide, become sums.
definition. Ada happy, ada sad, excited, angry, scared. Kemudian dipilah-pilah lagi. Jadi nanti di saat kalian menemukan kosakata yang sulit, itu dikumpulin dulu, kemudian dipilah-pilah seperti ini. Tapi campuran katanya gimana sih? Nah, campuran. Tapi itu ada bagian-bagiannya, namanya part of speech ya. Ada kata benda, kata sifat, adjective, ada kata keterangan, adverb, kemudian ada lagi yang namanya noun, kata benda. Bisa kalian gunakan itu, kemudian dipilah-pilah seperti ini. And then you give some colors. Berikan mungkin ya ada warna merah, ya, blue, green, orange. Nah, jadi ini cara menghafal agar lebih cepat diingat. Yang mana riset saya? Ini risetnya. Saya share ya, judul riset saya yang kemarin itu dapat. Nah, ini dapatnya kemarin, last year I got 19 ya, 19 million, 19 juta rupiah dari ini. Jadi ini cara termudah untuk menghafal kosakata. Cara lain adalah, ini saya berbagi ini ya, menurut pengalaman saya. Ketika melihat benda, if you find some things around of you, ada benda-benda di sekitar. Example, there is a fan, there is a picture, there is a laptop. Melihat laptop artikan, melihat lampu artikan, melihat handphone artikan. Tapi yang diartikan itu yang sulit-sulit saja, yang sebelumnya tidak tahu. Itu yang pertama. Ada lantai, floor. Ada kunci, key. Hari ini melihat gelas. Gelas apa ya? Nah, cari bahasa Inggrisnya. Kalau tidak tahu, kalau tahu di skip saja. Ada karpet, ada bantal, kemudian ada sabun. Apa saja benda yang kalian lihat, everything around of you, translate into English. Nah, jadi cari bahasa Inggrisnya. And then you write down on the paper. Tulis kosakata itu, kemudian nanti dikumpulin, baru bikin mind mapping. Apa sih artinya? Itu adalah pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran. Sehingga dengan konsep ini, you will get some easier ya to find the meaning of English word. Ya. Cara kedua apa? The second way, setelah di cara pertama, cara kedua adalah you can translate the others people conversation. Kalau mendengar orang lain ngobrol, baik dalam bahasa daerah, dalam bahasa Indonesia, or you watch television. Jadi televisi itu kan ada orang ngomong dalam bahasa Indonesia, artikan ke bahasa Inggris. Kalau sulit, kumpulin kata dengan kata. Kumpulin katanya itu, kemudian cari bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah the third way, you need a partner. Kalian perlu partner untuk ya, to practice your speaking skill. Melatih kemampuan berbicara. Susah sekarang mencari partner. Nah, you can use application seperti Pikinaki. Nah, itu dia menggunakan OmiTV. Nah, itu bisa dipakai ya. You can speak with foreigner, you can speak with other people from USA ya, from Australian. Jadi modalnya apa? Confident. Confident to speak. Percaya diri untuk berbicara. Nah, itu cara saya dulu yang saya terapkan ya. I try to speak English every day, every time ya, everywhere. Saya coba terus ngomong pakai bahasa Inggris ya. Sehingga alhamdulillah during 3 months, hanya 3 bulan ya, I can speak English.
fluent. Ya, cara yang saya pakai selama ini. Jadi saya simpulkan, tambahkan kosakata, kemudian cari partner untuk berbicara ya. Jika tidak ada secara offline, bisa dengan online by using application. Itu caranya. Kita langsung aja ke reading. Nah, mohon maaf kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti raise hand ya, gunakan fitur raise hand-nya. Oke. Nah, ini cara umumnya ya. Pahami dulu petunjuk ya. Try to understand the directions. Perintahnya apa? Misalnya main idea atau apa gitu ya. Pahami dulu, karena tanpa ini otomatis sulit ya. You will get some difficulties to answer. Sulit untuk menjawab tanpa ini. Kemudian read the question first. Baca dulu pertanyaan. Dan biasakan membaca dengan teliti. Nah, dengan teliti. Yang poin keempat, ini adalah cara terakhir, ya, the last way, cara terakhir. Jawablah semua pertanyaan sekalipun harus menebak. Nah, menebak ini juga tidak sembarangan. Jangan sampai nanti seperti main dadu ya, itu sangat tidak benar. Jadi kira-kira mungkin kalau orang Islam bisa dengan baca salawat dulu ya, atau baca bismillah, semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa jawaban yang paling benar, itu menurut saya adalah cara terbaik ya, bukan dengan dadu. Dan ini yang terakhir adalah manajemen waktu. Jadi sambil dipantau waktunya itu, kalau emang waktunya masih lama, tolong jangan asal-asalan. Tapi kalau waktunya sudah mepet, tapi soalnya masih banyak, ya tadi, baca salawat atau baca bismillah, tinggal pilih. Ya, mungkin untuk agama lain saya kurang tahu, bisa dengan cara doa kalian ya. Oke, sebentar ada pertanyaan. Saya buka dulu chatnya. Oke. Ya. Don't forget to fill in our present list. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah saya share di grup Telegram. Selanjutnya, next. Nah, seperti ini. How to find main idea from the text. Bagaimana cara menemukan ide utama dalam sebuah teks. Nah, ini contoh pertanyaan yang biasanya menanyakan ide utama. Subject of the passage, main topic, main idea, author, primarily, following would be the title, ya. The passage mainly discussed. Dalam sebuah teks bahasa Inggris, itu kalau misal dalam banyak paragraf, so many paragraphs ya, from the reading text, biasanya letaknya itu di pertama, the first sentence. Jadi saya akan tampilkan contoh soalnya ya. Ini saya mau jelasin dulu. Dalam kalimat utama itu letaknya di awal. Nah, kemudian jika ada beberapa kata, kalian tahu artinya dari teks tersebut, langsung aja tebak kira-kira yang mana yang paling tepat. Ini contohnya. Nah, oke. Sorry. Perawatan ya. Nah, ya. Nah, seperti ini contohnya ya. The Dutch are on average the tallest people in the world. Nah, itu sudah ada tuh. Biar saya, apa namanya, saya tahu mungkin ada yang bertanya. Sebentar. Oh, ada yang jawab. Jawabannya A katanya. Silakan coba kirim jawabannya apa kira-kira. Saya tunggu ya. Nah. Oke. Pak Amin, begini, Bu Sinta, Pak Hairani.
Jawabannya A katanya. Nah, oke. Iya. Nah, di mana kuncinya itu? What is the keyword? Apa kata kuncinya? Ini the Dutch are on average the tallest people. Orang Belanda itu rata-rata badannya tinggi ya, tertinggi. Orang-orang tertinggi di dunia itu rata-rata. Rata-rata ya, walaupun sebenarnya kalau orang paling tinggi itu bukan dari Belanda. Tapi kalau nggak salah dari Nepal ya. Nah ini. Tapi kalau rata-rata memang dari Belanda. Nah, maka ide utamanya itu adalah A. Ya, kalau dalam bahasa Inggris A. The Dutch are the tallest people in the world. Nah, udah ketahuan di sini ya. Ini mudah. Terus yang sulit bagaimana? Nah, yang sulit itu adalah ketika ide utama itu ada makna tersirat. Oh, tersirat itu berarti tidak tertulis di teks. Tidak tertulis, melainkan kita harus tahu dulu maknanya. Makna dari keseluruhan teks tersebut. Nah, nanti akan saya tampilkan juga ya, seperti apa. Kita lanjut lagi. Nanti di sesi kuis ya akan ada siaran langsung. Kita akan uji bagaimana tingkat penguasaan readingnya. Selanjutnya, saya baca chat dulu ya. Oh, ada yang sebentar. Ada yang hitam-hitam. Bentar ya. Nah, gini aja mungkin ya. Coba saya buka. Gimana? Bagusnya kayak gini atau kayak tadi? Ya. Kayak gini ya? Gimana? Gimana kawan-kawan? Brother, sisters? Kayak gini atau kayak full screen? Halo? Ada yang bisa jawab? Pak Yasa? Pak Yasa? Gini aja, Sir. Kayak gini aja? Iya, Sir. Gini aja. Diam, Sir. Oke, tadi tertutup ya. Oke deh. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, nah ini agak sulit sudah. Cara menemukan hubungan antara paragraf. Cara menemukan hubungan antara paragraf. Kiatnya seperti ini. Teliti apakah paragraf yang satu merupakan pengembangan dari paragraf sebelumnya atau mempertentangkan paragraf sebelumnya atau berfungsi untuk menyediakan contoh-contoh paragraf sebelumnya. Ini contoh soalnya seperti ini. Bentar ya. Nah, saya loncat lagi. Nanti kita bahas ya masalah tanda tangan ya. Oke. Nah, hubungan antara paragraf. Ini contoh soalnya. Nah, ini kan lumayan panjang nih. There are 4 paragraphs. Ada 4 paragraf. Maka yang ditanya adalah what happened? Apa yang terjadi to the fish at the end of the story? Akhir dari cerita. Apa yang terjadi pada ikan di akhir cerita? Silakan jawab dulu di kolom chat. Kira-kira apa? Kita latihan. Bisa kirimnya di saya aja bisa ya. Supaya mencegah melihat jawaban yang lain. Kirimnya ke saya, private. Ya. Langsung ke direct to me. Direct to me.
Hebat-hebat jawaban. Oke. Ya. Nah, lalu muncul ya pertanyaannya. Bagaimana Mr. Helmi? Kalau emang kosakata saya sangat kurang. Yang saya tahu cuma yes, no, I love you saja. Itu kendala terbesar emangnya. The big problem is vocabulary. Jadi bagi yang merasa kurang kosakata, yang sangat merasa sedikit kosakatanya itu, bisa diterapkan cara saya tadi ya. Dengan cara melihat benda artikan, kemudian mendengar orang lain ngobrol artikan, nonton televisi coba artikan kalimat-kalimat yang kira-kira sulit ya. Tuh. Selanjutnya adalah latihan ngomong. Terus bagaimana supaya cepat untuk tes CPNS ini? Nah, itu bisa dengan membaca berita ya, Jakarta Post misalnya, kemudian BBC. Nah, cari kosakata yang kira-kira sulit. Makanya saya suruh di link itu kemarin, I have asked you to find difficult vocabulary and then you upload to our form. Sebentar. Ya, mayoritas B jawabannya ya. Nah, ini pada paragraf keempat keywordnya. Nah, pada paragraf keempat, ya, ikan ditangkap oleh nelayan, caught by the fisherman. Saya mau jelas sedikit ya, kenapa ini jadi benar, karena emang di sini, di last paragraf di sini, ketahuan di sini. Nah, the next morning, the fishermen came and threw their net in the pond. The nets were big and strong, besar dan kuat. Very soon, all the fish were caught. Kalau dalam grammar ini adalah pasif ya, kalimat pasif. Ditangkap, kalau di itu kan pasif. Kalau aktifnya menangkap. Ditangkap oleh nelayan. Ini adalah profesi nelayan. Kenapa jadi were? Beda dengan where. Where itu di mana? Ini were. Jadi cara pronounce-nya were. Bentuk lampau dari are. Menggunakan were. Karena ini adalah passive voice dalam bentuk simple past tense. Ini sudah terjadi ya. Sudah terjadi di waktu yang lampau. Ini adalah contoh dari narrative text ya. Nah, kata kuncinya ada di kalimat paragraf terakhir, the last paragraph. Benar jawabannya adalah B ya. Lanjut. Nah, ini agak sulit. Menemukan makna tersurat dan tersirat. Nah, tersurat itu apa? Tersurat itu adalah tertulis jelas. Tertulis jelas di teks. Ini maksudnya apa? Bahkan kadang-kadang kata kunci soal itu langsung tertulis di teks. Kalau untuk level dosen sepertinya banyak yang tersirat. Jadi kalau sudah tersirat, triknya adalah harus paham kata kunci, kemudian coba untuk berpikir. Kira-kira apa? Maksudnya apa ini? Ini menguji wawasan si pembaca ya sebenarnya. Soalnya kalau ada teks tentang Afrika, ya negara Afrika, itu kan Afrika itu sangat dekat dengan yang namanya kulit hitam, ya ras. Jadi kalau kita membaca teks tentang Afrika, kemudian kita temukan di situ ada kata black, nah ini sudah pasti tentang ras. Kemudian kita cari soalnya tadi apa? Yang ditanya apa? Apakah problem di Afrika atau ekonomi di Afrika? Jadi di pilihan gandanya itu kita cocokkan yang mana yang paling pas. Itulah dapat makna tersirat.
Contoh soalnya kayak gimana? Ini. Nah, ini. Makna tersirat. These are the benefit of learning English. Ini kalau apa namanya kan mencari kecuali ya. Except mencari kecuali berarti kan yang tidak tertulis di situ, yang tidak tertulis di teks. Nah, yang tidak tertulis silakan dijawab. Kira-kira apa jawabannya? Ini yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis karena ini ada pengecualian. Except. Silakan. Kirimnya ke direct ya. Jangan ke everyone supaya yang lain tidak melihat. Silakan. Terpintar jawabannya. Oke. Ya. Oke. Ya. Have difficulties in ordering foods and chatting to the locals. Kalau sudah belajar bahasa Inggris kan tidak mungkin kalian dapat kesulitan saat pesan makanan atau ngobrol dengan orang-orang di situ. Oke? Kenapa? Karena yang lain adalah manfaat semua. Nah, ini manfaat semua. Be able, communicate effectively, ya. Open up lots of job opportunities, kemudian have no worry about getting lost when traveling in English speaking country. Jika tidak tahu arti benefit, susah emang. Ya, jadi caranya tadi ya, cari arti kata. Sir, yang bagus tuh pakai kamus elektronik atau manual, yang paper. Maka jawabannya adalah yang paper. Alasannya apa? Ini pengalaman saya ya. Menemukan arti dengan Google Translate atau Electronic Dictionary. Dulu ada Alphalink ya, waktu saya SMP itu ada Alphalink. Yang tinggal ketik aja muncul arti. Mudah dapat arti, you will get easy to find the meaning, but tapinya ada. You will forget it in short time. Dalam waktu singkat akan lupa. Jika pakai kamus elektronik. Sekarang bagaimana yang paper? Nah, yang paper, yang kamusnya yang warna yellow, blue, green, kalau nggak salah ya. Pengarangnya itu John M. Eccles and Hasan Sadili. Nah, itu the most complete, I think. Kamus yang paling lengkap ya menurut saya. Jadi, ketika menemukan arti, kita ada unsur usaha di situ. Unsur usaha itu yang akhirnya membuat kita lebih lama mengingat. Nah, ada unsur usaha. Jadi bagus pakai kamus emang ya, cari arti, ada usaha sehingga kita sayang untuk melupakan kata tersebut. Kalau pakai elektronik, cepat dapat arti, cepat melupakan. Kalau pakai paper dictionary itu sulit dapat arti, sulit juga melupakan. Jadi seperti itu ya. Silakan jadi kawan-kawan untuk mengamalkannya karena emang sangat tidak mungkin ya kalau menjawab soal reading cuman satu kata yang tahu arti atau mungkin dua kata ya. Sangat sulit. Jadi dalam pertanyaan ini kata kuncinya adalah benefit. Nah, jika ini tidak tahu maka sulit menjawab. Ini adalah manfaat ya. Jadi kalau sudah bicara manfaat, tanpa melihat teks pun tahu. Yang mana yang kira-kira bukan manfaat. Ini difficulties. Nah, kesulitan. Bukan manfaat, bukan? Nah, tinggal aja pilih. Terus, without reading the text, you can know what is the correct answer. Ya, yang mana yang kira-kira jawaban yang paling benar. Lanjut lagi. Makna kata. Nah, yang ini juga kadang-kadang ada soal dalam bahasa Inggris itu kayak gini, ya.
Nah, silakan mungkin siapa yang tahu arti jam. Silakan jawab di kolom chat. Karena saya kemarin menyuruhkan kalian untuk mengupload kata sulit ya. Kemudian saya lihat sebagian memang ada ada banyak membuat listnya. Iya, similar meaning with stupid ya. Similar meaning with stupid. Oke, bodoh, dungu ya. Ya. Nah, jadi seperti ini kalau ada soal kayak gini, kadang-kadang ditanya itu the closest meaning, arti terdekat. Nah, kan kalau tidak tahu sama sekali sulit. Ini contoh soalnya. Nah, seperti ini. The word infatuated means. Tanpa membaca teks pun kita tahu artinya. Kalau ini sudah dapat, nah, tinggal dipilih tanpa membaca teks, langsung tahu. Oke, silakan dijawab yang ini di kolom chat. Kirimnya ke private ya. Ke private. Gak tahu katanya. Ini memang kategori sulit. Saya izin minum dulu ya. Gak tahu. Nanti ada kuis ya yang kita akan kerjakan. Nanti skornya akan muncul secara langsung ya. Seperti tes SKD kemarin. Nah, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Oke. Nah, ada yang jawab B. Tidak tahu katanya. Nah. Terobsesi. Kalau ini artinya terobsesi. Saya bantu artinya. Ini terobsesi. Kalau ini jijik. Disgust. Jijik. Kata infatuated to di Paris kedua. Being Twitter fit is a thing. The word Twitter fit doesn't just mean to be infatuated. Ya. Yang benar tuh A ya jawabannya. A. Jadi kalau soal seperti ini memang tidak ada cara lain. You don't have another way. You should improve your vocabulary. Memang harus diimprove kosakatanya. Ya. Tadi sudah saya kasih tips bagaimana cara menguasai kosakata ya. Melihat benda, kemudian mendengar orang lain ngomong, kemudian latihan berbicara, membaca teks atau berita dari luar negeri ya, dituliskan bagus dengan kamus manual atau yang paper. Kenapa dengan paper? Karena di sana ada unsur usaha. Unsur usaha itu yang akan menjaga ingatan kita. Sama kita seperti mencari uang. Kalau kita sulit mendapatkannya, itu juga akan sulit menghabiskannya. Kira-kira seperti itu ya filosofinya. Jadi kosakata tadi kalau kita menggunakan elektronik, cepat dapat, cepat lupa. Kalau pakai paper ya, yang manual dictionary, you will get some difficulties to find the meaning, but you will remember it for long time. Akan mengingatnya dalam waktu yang lama. Itu sudah saya riset juga. Ya, disilakan diterapkan. Kumpulin kata-kata itu, kemudian translate into bahasa or into English. Tempel di dinding mungkin ya, atau tempel di manapun yang sering kamu lihat, itu mudah untuk meningkatkan kosakata. Dan terakhir bikin mind mapping, pemetaan pikiran. Ya, itu juga bisa diterapkan bagi yang mau meningkatkan literasi Kemendikbud. Ya, bikin mind mapping, terutama yang undang-undang itu. Ya. Lanjut. Nah, ini sudah saya tanda merah. Kenapa? Karena mungkin nanti lama jawabnya ya. Kemarin ada yang request ya. Sir, tolong dong, you give the examples, the long text.
menurut kisi-kisi yang saya baca, memang teksnya bacaan singkat. Bacaan singkat kata kisi-kisi ya, tapi tidak salahnya juga benar ya. Sedia payung sebelum hujan. Bagaimana kalau teks yang panjang? Nah, caranya bagaimana, sir? Nah, ini kan jawabannya adalah ini ya, the availability of a large immigrant workforce. Ketersediaan pekerja imigran. Berarti di Amerika itu berkembang industrinya karena pada tahun 1914, 1914, itu banyak orang yang mungkin dari luar Amerika ya, datang ke Amerika mencari pekerjaan sehingga mereka bisa mungkin memberi upah murah. Ini pakai prediksi bisa ini. Nah, jadi kalau sudah membaca soalnya, ini yang mana kata kuncinya? Yang ini. Nah, perkembangan industri. Ini satu. Kemudian reason. Nih, ini yang kedua. Nah, kemudian lari ke teks. Cari di teks itu yang perkembangan industri. Itu cara pertama. Cari yang mana di sini perkembangan industri. Apakah di last paragraph atau di awal? Nah, ada nih. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Dimatchingkan saja. Walaupun memang tidak mirip 100% ya. Nah, ini ke sini. Kita baca Di paragraf selanjutnya. Ya, maaf. paragraf 2 ada itu industrial growth. Maaf. Paragraf 2, second paragraph. Ya. Ya, ini juga bisa ya. Nah, mungkin ini juga bisa. Nah, ini juga bisa. Tapi tadi ada menuliskan di sini highly skill. Nah, di sini juga ada. Ini juga ada. Oke. Ketika memilih ya. Ketika banyak pekerja migran, maka tentu upah murah sehingga meningkatkan perkembangan industri. Nah, itu alasannya. Ya, jadi baca soal dulu, kemudian baru baca teks agar lebih cepat. Kayak gitu caranya. Lanjut lagi ke sini. Nah, kalau ini memang harus tahu artinya. Nah, mempertahankan. Ini mempertahankan. Depend on. Closest meaning, closest, terdekat. Paling dekat. Jangan diartikan tutup kalau ini ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris superlatif ya. Superlatif, paling. Paling. Oke. Jadi kalau yang soal seperti ini perlu di-improve ya kosakatanya. Ada lagi. Nah, kalau disebutkan garisnya, baris keberapa? 5 to 6. Fokus ke sini. Mereka bekerja dari rumah. Ya, bekerja atau mengurus bisnisnya dari rumah. Ini. Kata kuncinya, their homes. Ini sepertinya maknanya tertulis ya. Tertulis sekali. Jika membaca teksnya dulu, itu kelamaan. Ya, kelamaan sehingga perlu yang namanya baca soal dulu, kemudian cari kemiripan. Lanjut lagi. Oke. Nah, the transition from an agriculture to an industrial economy.
Mainly discuss, berarti ide utama. Ide utama. Biasanya kan di awal ya. Nah, di awal, biasanya di awal. Jadi perubahan dari pertanian ya ke ekonomi industri. Nah, ini ada di awal paragraf. Agriculture, pertanian. Nah, teknologi. Jadi kita membayangkan saja ini apa maksudnya ya, pertanian dengan ekonomi. Kemudian penerapan teknologi, berarti berkaitan dengan industri. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi bagi teks-teks yang panjang, I suggest you to read the question first and then find the keyword and then try to match the text with the questions. Coba pasangkan pertanyaan, kata-kata yang ada di pertanyaan itu ke teks. Kira-kira apa? Kalau udah dicari main idea, itu biasanya di awal paragraf. Itu ya, kebanyakannya seperti itu. Di soal TOEFL, ya. Kadang-kadang di IELTS juga ada. Oke. Nah, kita tes kosakata. Silakan kirimkan ke direct ya. Ini kosakata yang perlu diingat untuk malam ini. Nanti habis ini kita tanya jawab, baru kuis. Ya, silakan. Mungkin coba untuk mencari atau ada yang berani langsung mungkin menjawab. Suck, struggle, snake, floats, breed, flock, munch, burnt, study, discuss. Silahkan kirimkan ke direct ya. Diketik cepat. Jam sudah jam. Oke, sempat aja nih pembahasan soal. Iya, 16 kan. Oke. Saya buka pesannya. Iya, alhamdulillah. Struggle, berjuang. Ya, menjijikan, snack robek, floats banjir. Oke. Iya. Kalau take itu kayak tarik tambang itu bisa dipakai tug of war ya. Bahkan di film Squid Games juga ada ya permainan ini. Oke. Ya. Tarikan. Ya. Sip. Sekarang ini artinya ya. Apakah kira-kira kosakatanya sudah ingat? Yang ini. Caranya adalah ketika dapat kosakata ini, kalian coba untuk try to make a mind mapping. Dibikin pemetaan pikiran, kemudian diberi warna ya untuk membantu mengingat. Ini. Nah. Oke. Yang kedua. Oke. Silakan dikirim sebanyaknya. Sebanyak yang kalian mampu. Oke. Ya. Vocab nanti memang tidak masuk di SKB ya. Cuma ini adalah hanya uji coba saja ya. Vocab itu dalam speaking dipakai, dalam reading dipakai, karena untuk paham sebuah teks tentu harus tahu dulu banyak arti kata itu. Itu membantu kita untuk menjawab soal-soal. Ya, saya tampilkan yang benar. Oke, ini ya. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Setelah itu kuis.
Silakan, mungkin ada yang bertanya. Any questions about reading? Ada? Silakan mungkin. Mohon maaf, apakah saya membisukan ya? Sudah saya buka kan ya? Oke, ya. Ya. Sorry, saya tampilin ya. Oke. Saya sambil baca pesan. Oke, sekarang saya bacakan pertanyaannya yang kalau mungkin malu bertanya langsung ya. Bagaimana cara menjaga fokus untuk baca teks panjang? Cara menjaga fokus untuk baca teks panjang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk menjawab soal-soal reading itu baca dulu pertanyaannya. Baca dulu pertanyaannya, kemudian find the keywords, temukan kata kunci, dan coba untuk mematchingkan dengan reading teksnya. Kira-kira yang mana yang mirip. Kalau ada beberapa yang mirip, cari yang paling mirip. Ya, untuk menjaga fokusnya, tentu konsentrasi ya, konsentrasi. Sebuah teks itu kan sebenarnya di awal paragraf itu sudah dapat main idea. Artinya ini untuk the second paragraph, the third paragraph, the fourth paragraph itu adalah penjabaran dari the first paragraph. Kayak kita bikin karangan misalnya tentang liburan. Nah, tentang liburan berarti di awal paragraf itu pasti ada kata kunci liburan. Maka dia akan menjabarkan liburan kemana, dengan siapa, bagaimana liburannya, itu ada di next paragrafnya. Apa kata kuncinya untuk mendeskripsikan tabel, chart, grafik, dan lain-lain. Kata kunci dari sebuah grafik. Tergantung ya, kalau grafiknya itu kadang-kadang tertulis jelas ya. Tapi ingat, tetap baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya, kemudian coba kita pasangkan dengan grafik tersebut. Mungkin ada yang bertanya langsung? Sebelum kita kuis. Jam 9. Bentar ya. Saya lihat jam dulu. Karena kuis juga perlu. Ada lagi mungkin bertanya? Kalau tidak ada, saya coba simulasi kuis ya. Bentar. Sorry, Mister. Ya. Kalau semisal ada soal disuruh menyimpulkan dari keseluruhan cerita atau keseluruhan paragraf itu gimana, Mister? Ya. Itu larinya ke paraphrase ya. Paraphrase. Yeah. Paraphrase itu apa? Oh, ya. Nulis kembali teks tersebut. Tentu syaratnya adalah kita harus tahu dulu arti dari teks tersebut. Karena kalau tanpa tahu arti dari teksnya, maka susah untuk menyimpulkan. Jadi, cara tercepat adalah you read the first paragraph, baca paragraf pertama, pahami benar-benar, karena paragraf itu adalah penjabaran dari the first paragraph. Jadi, kalau sudah ngerti the first paragraph-nya, untuk the next paragraph-nya akan lebih mudah. Di awal dan mungkin di akhir. Jadi apa yang disimpulkan mungkin gitu ya. What can you conclude from the text kayak gitu. Ya, gimana Bapak? Ya, thank you, Mister. Ya, welcome. Ada lagi sebelum kita quiz? Saya close dulu ya, anunya, Zoom-nya. Zoom, sorry, untuk screen-nya. Karena agak berat ini.
Saya mau menampilkan kuisnya. Bentar. Nanti saya share link kuisnya di kolom chat ya. Siap-siap. Kuis. Ini bisa dikerjakan di handphone atau di laptop. Bentar ya. Oke. Reading comprehension. Sedikit berat. Maaf, nunggu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh saya jawab nanti. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu sambil nunggu ini. Iya. Ya, ini linknya saya share. So, di kolom chat aja ya. Saya type di sini. Bisa diklik. Sorry, saya kirim ke Putri, maaf. Ke everyone ya. Mohon diklik link kuis di kolom chatnya. Ya, bisa masuk. Bentar ya. Ya, sebentar ya. Ada kendala sedikit. Ya, sudah masuk anunya?
Halo, everyone? Bisa masuk ke kuisnya? Bisa, sir. Bisa? Oke, silakan dimulai ya. Bisa. Oke, sip. Alhamdulillah, bisa berjalan. Hanya 10 pertanyaan. Oke, ada yang tadi yang buka ya. Sebentar. Mungkin kondisi internet kayaknya nih. Saya nggak bisa. Tunggu ya. Saya ulangi untuk share ya. Coba di coba masuk lagi. Apakah masih belum bisa? Ke Telegram, oke. Saya kirim ke Telegram ya. Saya share ke Telegram, bentar. Telegram. Sudah saya share Telegram.
Ketika itu sudah selesai akan muncul skornya. Ada yang sudah? Sudah. Oke. Bagaimana skornya? Di bawah ekspektasi. Oke, saya coba tampilin ya. Ada yang salah 2, alhamdulillah. Ada yang salah 1 juga. Kita bahas ya. Setelah selesai yang lain, sebentar lagi kita bahas. Saya mau coba tampilin hasilnya. Iya, perfect. Ada yang perfect. Oh. Oke, kita lihat. Tadi karena ada yang lambat masuknya ya, kita sambil menunggu sambil kita diskusikan. Saya coba share. Ada yang benar semua. Nah, sambil menunggu yang lain. Kita bahas ini soalnya. Untuk pertanyaan pertama ya, the first questions. Ini kan teksnya pendek ya. It was raining outside. Jadi tanyakan dulu. Lihat pertanyaannya. Before Sue left the house, she probably. Sebelum si Sue ini meninggalkan rumah, dia mungkin karena hujan di luar ya. It was raining. Sebelumnya kan hujan. Sebelumnya karena ini lampau ya, ini past tense, past continuous. Sebelumnya hujan. Dia got out of bed, keluar dari kamar, got dressed for school, then she ate breakfast, grab her big bag. Mungkin bisa dibilang ini istilahnya sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi pick up her umbrella. Nah, kayak gini. Ya. Mungkin ini masih mudah ya. Kita lanjut. Nanti mungkin ada yang bertanya, boleh langsung aja bersuara ya. Nah, yang ini langsung ke sini dulu. Sam is most likely going to. Kalau dari teks, kira-kira maksudnya apa? Kan ini teksnya pendek saja. Shining in the sky. Shining in the sky, swimming, sweet towel, beach ball. Dari awal kalimat, itu menandakan apa? Matahari bersinar cerah, kemudian dia membawa baju renang, handuk, itu ada bola untuk main di pantai, ya beach ball, bola pantai, dan sandal di dalam tasnya. Kan dari kesimpulannya ini conclude, maka dia akan ke pantai. Jadi seperti itu. Jadi baca dulu yang ini. Ya, baca dulu yang ini, kemudian pahami maksud kalimatnya. Itu. Ya.
karena ini pertemuan pertama ya, jadi masih general saya membahasnya. Nanti next meeting kita bahas tentang facts in the news. Nah, Mary was standing on the sidewalk. Then she saw a butterfly. She got a net. She cast the butterfly. Ini. Maka jawaban yang pas adalah Mary will try to catch the butterfly in her net. Mary akan mencoba menangkap kupu-kupu dengan, ini kepunyaan ya, kalau dalam grammar itu kepunyaan, her net. Jaringnya, ya, dengan jaringnya. Dia berdiri di sisi jalan, kemudian dia melihat seorang kupu-kupu. Dia mengambil sebuah net atau jaringnya, baru membuat kupu-kupu tadi. Nah, what is the problem? Langsung aja ke masalahnya apa? Nah, ini pertanyaannya. The bathtub is overflowing. Overflowing. What is the driving sound? Why is the carpet wet and sushi around the bathtub? The rest of the carpet is dry. Oh no. Oh no. Jadi baca dulu yang ini pertanyaannya. Kalau yang lain kayaknya bukan masalah. Maksudnya ini nggak berkaitan dengan ini. Ini TV rusak, ya. Ini sabun, tidak ada sabun di kamar mandi, ya. Yang ini kompornya nyala, ya. Artinya hidup, dihidupkan. The stove was left turned on. What does inference mean? Apa maksud dari inference? Ya, ini mencari kata inference. Inference. Use clues in what you already know to come up with an idea. Jadi kalau mencari ada soal reading tentang inference, ya, inference itu ada clue. Clue itu ciri. Dan apa yang sudah kamu tahu tentang ide tersebut. Ini bisa dicari. Saya ada reading text tentang tadi ya, misalnya negara Afrika, tentang COVID misalnya. Nah, itu kita kan sudah ada bayangan ya dari judul, sehingga kita mencari kesimpulannya lebih gampang. Ya, to make us easy to get the main idea. Jadi kalau pertanyaannya inference, tentu ada diperlukan clue di sana ya, diperlukan ide atau wawasan sebelumnya bagi si reader ini. Ini, when an independent reader stumble across an unknown word, they should. Sebentar, ada pertanyaan. Saya baca dulu ya. Oke, dia minta yang scientific text, sir. Ya, nanti next meeting ada scientific text. Ilmuwan, teks tentang ilmuwan ya. Oke. Ini karena the first meeting saja. Nanti akan di-upgrade lagi teks-teksnya karena ini untuk dasar dulu, maka nanti next meeting kita akan mengarah tentang yang teks scientific. Use context clue. Clue-nya kontekstual, artinya yang kira-kira berkaitan tentang kehidupan. Ini konteks clue. Soal nomor 7. Nah, what information should you gather when you review a text? Review, view melihat, free. Artinya kita ketika mempreview teks itu adalah menemukan general idea. Ide umum yang biasanya ada di teks tersebut. Ketika mempreview, maka harus menemukan general idea. Ini yang number 8. Nah, ini Peter is the youngest in our family. Anggota termuda di keluarga saya, di keluarga kami, in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. Which of the following statement is not true about Peter?
Nah, kalau yang seperti ini, maka yang tidak berkaitan mungkin ya, atau tidak benar dari teks tersebut about Peter. Oke. Dia tidak tertarik dengan olahraga. Ke-9, ini teksnya masih pendek ya. Peter is the youngest in our family. Sama kayak tadi. According to the passage, we know that Peter is saudara laki-laki termuda penulis, the writer's youngest brother. Jadi dari teks ini maksudnya yang diketahui apa? Jadi yang seperti ini. Dan yang terakhir, ini ya. My family went to the circus. We saw the funny clowns. We watched the lion act. We ate a lot of treats and popcorn. This story is about. Dari teks kita paham, mereka adalah akan ke sirkus. Nah, itu kira-kira untuk kuisnya. Tadi ada yang semuanya benar, ya. Waktu tinggal 5 menit ya. Sekarang kita membahas soal yang sudah dijawab di Google Form. Ada 3 besar yang salah yang kemarin yang saya lihat, yang paling banyak salah. Saya bukakan soalnya sebentar ya. Any questions? Ada pertanyaan? Ini saya melihat ada 3 besar yang 3 soal yang paling banyak salah dari semuanya. Saya tampilkan ya. Apa soal tersebut ada 3 soal yang lumayan banyak keliru. Nah, ini 3 soalnya. Saya buka responnya. Ya. Bisa dilihat. Halo? Kelihatan? Kelihatan, Sir. Nah, ini 3 besar ya. 3 besar yang nomor 5, number 5, number 8, number 12. Ini yang paling banyak salah. Kenapa? Saya jelaskan ya untuk yang ini dulu. Nomor 5, 8, 12. Mungkin yang banyak benar nanti ya. Kita yang paling sulit dulu. Nomor 5. Sebentar, yang berapa ya? Nah, yang nomor 5 ya.
Pertanyaannya adalah what is the main idea? Apa ide utama? Apa ide utama dari teks yang pendek ini? Ini pendek ya. Kategori pendek cuman 3 kalimat kalau saya lihat ya, 3 kalimat. Sorry, 1 2 3 4 4 kalimat ya. Ini kan ada nih. Nah, how to work together with their teammates. Soccer players learn how to work together with their teammates. Bagaimana cara bekerja sama dengan tim mereka. Ini ide utama. Tapi banyak yang menuliskan di soccer players learn many skills when playing soccer. Pemain bola banyak belajar ketika bermain when playing soccer. Padahal di sini maksudnya. Dia menyebutkannya di sini. Jadi ada, sebentar, ada yang menjawab. Ini ada di reading test 1 ya. Yang pertama saya share itu ini. Kemudian soal nomor 8 kalau nggak salah ya. Kita scroll ke bawah. Sebentar. Nah, ya. Nah, yang ini yang benar cuma 33%. Kemudian yang salah ya, yang salah berarti ada 67 ya, 67 hampir 67%. 50% milih ini. Padahal pertanyaan ini kan, what does the author want you to learn from the passage? Apa yang kira-kira penulis inginkan kalian untuk mempelajari pesan yang dimaksud? Ini maksudnya. Tentang rasa. Ini tentang lidah ya. Tentang lidah kita, di mana letak rasa itu ditemukan. Letak rasa dari lidah kita itu. Padahal kita memiliki yang namanya 9,000 ya, 9.000 rasa. Dalam satu lidah itu ada 9.000 rasa. Sehingga yang maksud ini di mana letaknya katanya, di mana letak dari rasa itu ditemukan. Maka jawabannya adalah di sini. Bisa ditemukan di sini ya. Ada di mulut. Ini yang ingin penulis sampaikan kepada readernya, kepada pembaca. Ya. Artinya sebuah pengetahuan tentang letak rasa dari lidah tersebut. Terus yang berikutnya yang banyak salah itu di nomor 12. Nomor 12. 47% milih B, hampir 5% milih A, kemudian milih C 31%, yang milih D 16 ya kalau 16. Kenapa sampai ini dipilih? Artinya kenapa ini benar? Ini makna tersirat sebenarnya ya, nomor 12 ini makna yang tersirat. Kenapa? Kenapa jadi tersirat? Yosef dan Kathleen tuh ingin memilih pemain untuk tim mereka. Ingin memilih pemain, sedang memilih untuk tim mereka. Kemudian ini giliran si Kathleen untuk memilih
Tapi tinggal Jason saja. Tinggal satu orang, artinya sisa. Tidak ada pilihan lain. Biasanya kalau sisa itu mungkin sudah tahu maksudnya ya. Sisa itu adalah yang paling tidak baik. Sehingga ini yang benar. Nah, ini makna yang tersirat di sini. Mungkin ada yang mau bertanya yang soal nomor 12 ini? Ada? Saya bacakan dulu ya di kolom chat mungkin. Oke, nomor 5 dulu katanya. Saya coba nomor 5 dulu ya. Oke. Bentar ya. Oke, nomor 5. Saya coba back to number 5. Sebentar. Saya tutup ya aplikasi yang lain agar cepat. Oke. Number 5, katanya number 5. Nah, tadi ada pertanyaan. Biasakan di main idea itu ada di paragraf pertama. Ya. Itu kan biasanya. Artinya kalau biasanya itu kadang-kadang juga letaknya di akhir, ya. Karena kesimpulan itu kan biasanya di akhir. Jadi, kenapa ini jawabannya adalah C, they learn how to work together as teammates. Mereka belajar bagaimana bekerja bersama sebagai tim. Karena ketika disebutkan di awal paragraf itu, mereka belajar banyak skill, kemudian belajar dribble, mereka juga belajar mengontrol bola, bahkan bisa skor. Most important. Nah, most important di sini. Most importantly, yang paling penting itu ada penekanan di situ. Ada penekanan. Tadi saya lupa menjelaskan ya, di mana setelah seseorang menyebutkan berbagai hal, kemudian dia menekankan di kalimat terakhir, maka itu adalah conclusion-nya di situ. Most importantly, soccer players learn how to work together with their teammates. Mungkin ada yang mau bertanya tentang nomor 5? Silakan. Most importantly. Fatah, saudara Fatah. Silakan. Tadi ada angkat tangan? Tidak ada. Kadang-kadang dalam pidato pun ya, atau mungkin dalam ceramah itu ketika ada penekanan di situ, ntar ada yang bertanya di kolom chat lagi. Nah, oke, boleh diberikan contoh lain selain kata most, pakai the ya. The most important, most importantly yang mengarah ke conclusion. Biasanya ada conclude, in conclusion, in summary. Nah, itu juga bisa. Ya, benar. In conclusion, in summary, sorry, ada lagi? Oh ya, ya. Selain kata most importantly, ada conclusion, in summary. Ya, emang juga tadi saya lupa menjelaskan ya, ada di sini most importantly ya. Most importantly. Nah.
Cara mengetahui ide pokoknya di akhir, ya mungkin ada kata-kata seperti ini ya. Ada kata seperti ini. Kemudian penulis ya mencoba untuk menekankan, maka itu adalah ide utama. Itu biasanya seperti itu. Silakan mungkin di kolom chat ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi. Bagi yang belum join di grup Telegram, bisa chat saya secara pribadi ya, akan saya masukin. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf tadi terpotong. Jadi mengenai soal nomor 5 ini masuk ke paragraf induktif ya? Kurang jelas kenapa ya? Gimana Pak? Mengenai soal nomor 5 ini Iya. berarti masuk ke paragraf induktif ya? Ya benar, induktif. Oh, iya. Benar Pak. Kasih. Memang kosakata sangat penting ya, saya tekankan. Makanya di link soal itu saya minta untuk upload kata-kata yang sulit, jadi saya bisa menganalisa, menampilkan ya, yang mana kira-kira yang perlu diingat. Karena kalau sangat sedikit tahu artinya agak berat juga memahami teksnya. Ada lagi? Udah jam 11. Silakan mungkin ada pertanyaan. Jam 10 ya, sorry. Jam 10 waktu tengah. Waktu barat jam 9. Ada lagi mungkin? Nah, kalau yang ini kita bahas yang belum dijawab tadi ya, yang sudah banyak salah, sudah, baru yang lainnya. Nah, ini main idea. Karena udah jelas ya, ini tertulis ya. Many ways to make yourself feel better. Ya, nah ini di awal. Coba lihat di sini, apa ada penekanan? Tidak ada kan ya? Oke, tidak ada penekanan di sini, semuanya 93% benar. For number 1. Untuk soal nomor 1. Ya, kalau penekanan biasanya memang di menjelang akhir ya, menjelang akhir paragraf itu ada penekanannya. Terus nomor 2, ini juga mayoritas benar, 82%. Main idea lagi. Main idea. Oke. Ini everyone to think. Jadi cara mengucapkan ini beda dengan think ya. Think ada kata I think, berpikir. Itu dengan something ya, think, benda, beda. The best skater in the whole world. Ini mayoritas benar, mungkin tidak ada masalah di sini. Kita nomor 3. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya, atau langsung juga boleh. Tadi penekanan lainnya ya, bisa in summary, conclusion, in conclude. Bisa itu. Nomor 2. Saya scroll ke bawah lagi. Ya, ini nomor 3 juga 63% benar. Nah, karena ini kayaknya tersurat ya, tersurat. Ini tersurat. Tersurat. Nomor 4 juga mayoritas ini benar. 95%. 95% is correct ya. What is the main idea? Ini sudah tadi. Nah. Number 6. Mayoritas ya, kayak nggak ada masalah di sini. Nomor 7. 96%. Saya bacakan dulu, ada pertanyaan lagi. Oh, ini soal yang waktu pretest
ya di link Telegram. Nanti bisa dikerjakan juga. Di Telegram ada ya. Nanti biar saya share ulang ya. Nomor 8 tadi sudah. Nomor 9 ini juga mayoritas ya. Benar, what is the main idea? Karena mungkin ini tertulis ya, surface ini permukaan. Permukaan bumi berubah. Ya, konstannya berubah konstan. Permukaan bumi. Oke, nomor 10. Soal yang di Telegram bisa dikerjakan 2-3 kali ya. Silakan untuk diulang karena untuk latihan memang dibuat untuk latihan. Ini dianalisa. 10 ya, ini juga mayoritas benar. Karena emang sudah tertulis ya di teks itu. Yang sulit itu adalah makna yang tersirat ya, yang tersirat. 11, nomor 11 87% benar. Oke. 12 31%. Nah, itu sudah juga ya 12 ya. 13. Nah, ini 69%. You can infer that. You can infer that. Ya, kamu dapat menyimpulkan. Based on your reading of the text, you can infer sheepdogs are gentle and loyal. Jadi anjing itu hewan yang setia ya, setia pada tuannya. Nah, di mana itu dapatkan di sini nih. Karena ini cuma satu paragraf ya, satu paragraf. Jadi bisa dibilang tetap dia di letaknya paragraf pertama. Cuman letak kalimatnya saja dia di akhir. Nanti kalau yang paragraf banyak itu ada yang sampai 5 paragraf, memang mayoritas tetap di the first paragraph. Ini masih kategori satu paragraf soalnya. Nanti yang menemukan fakta di berita itu yang kadang-kadang panjang ya. Apalagi yang point of view, menemukan sudut pandang. Itu soal cerita atau soal sastra ya, itu akan agak panjang teksnya. 71% juga mayoritas. Inference you use observation, knowledge and experience and details from the text. Jadi cuma 3 soal yang banyak salah ya. Jadi 3 soal. Karena emang di situ agak menjebak soalnya. Silakan kalau bertanya di kolom chat atau langsung boleh. Nah, yang ini mirip juga yang tadi, masih mayoritas. 17 juga benar. 93%. 18 82%. 19 82%, 20. Nah, ini karena tertulis ya, karena setting itu tempat dari mungkin percakapan, mungkin cerita ya, mungkin dialog, setting. Ada pertanyaan, any questions? Ya, kalau tidak ada saya simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama adalah firstly, you can improve your vocabulary. Coba untuk meningkatkan kosakatanya dengan cara tadi. Everything you see around of you, benda-benda sekitar ya, translate into English. And then if you hear the others' conversation, percakapan dengan orang-orang sekitar yang kamu dengar, maybe from television atau secara langsung ya, coba temukan kata-kata yang kira-kira agak sulit dalam bahasa Inggrisnya, temukan artinya.
Dan yang ketiga adalah try to practice your speaking skill. Coba untuk melatih percakapan, kemudian kalau tidak bisa offline ya dengan online aplikasi atau apa, jadi you need a partner. Itu pertama. Adalah kosakata. Kemudian kalau ada soal reading yang panjang atau yang pendek, baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya, kemudian coba di-matchingkan kata kunci. Matchingkan kata kunci dengan teks tersebut. Nah, ketika sudah matching, agak-agak mirip gitu ya, agak-agak mirip, artinya kalian paham, itu akan semakin lebih mudah untuk memahami. Dan yang ketiga tadi adalah soal harus terjawab semua tentu ya, karena kalau nggak menjawab nggak ada nilainya. Jangan sampai menggunakan teknik yang untung-untungan dengan dadu atau dengan apa gitu ya. Mungkin bisa kalau orang Islam baca selawat dulu atau baca doa dulu, Bismillah, pilih gitu ya. Pengalaman teman saya ini contoh nyata ya, dia menjawab soal test of English as proficiency 12 ya, bukan TOEFL. Mirip dengan TOEFL. Beliau menjawab mayoritas B dengan C. Jadi kalau nggak B, Z. Kalau B, C. Jadi kata beliau nilainya hampir sempurna. B dengan C. Tapi itu jalan terakhir ya, jalan terakhir. Jangan artinya kalau emang masih ada waktu, masih ada kesempatan, coba dipikirkan lagi jawabannya apa gitu ya. Dan ada trik juga ini yang trik terakhir ya. Bagi yang mau jawab soal TOEFL. Dalam pilihan jawaban itu, jangan biasakan jik-jak. Kalau emang nggak tahu sama sekali ya, ini yang nggak tahu sama sekali. Jik-jak itu artinya 1 sampai 5 pilih B semua, kemudian 6 sampai 10 C semua. Tapi kalau kalian emang tidak ada bayangan, jangan sampai mencoba 1A, 2C, 3, D. Itu kan jik-jak. Karena kalau dalam soal itu, yang CBT ya, yang CBT, itu kalau dalam 5 soal, itu biasa pasti kena salah satu. Kalau misalnya milih A semua, maka akan ada A di situ. Kalau B semua, maka akan B. Tapi kalau jik-jak, karena emang buta sama sekali, itu sangat berisiko salah semua. Tapi kalau 5 soal dengan pilihan jawaban yang sama, maka insya Allah ada yang kena. Tapi itu jalan terakhir. Jalan terakhir ya. Itu yang di TOEFL. Bukan untuk CBT dosen ini. Tapi kalau mau yang TOEFL, ada yang pernah menerapkan cara itu ya. Tapi nilainya lumayan bagus. Nah itu kira-kira untuk pertemuan malam ini. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Halo guys? Any questions? Pak Amin? Sepertinya open mic. Amin Barokah. Saya bacakan di kolom chat. Cukup ya. Oke, nanti next meeting kita akan membahas yang agak yang bisa lebih saintifik tadi yang saran ya. Yang keilmuan maksudnya. Jadi gini, kenapa ada literasi bahasa Inggris untuk dosen? Ini bagi yang dosen ya, mohon maaf. Pengalaman saya, kami itu kalau mau naik pangkat ya, naik pangkat. Saya ke lektor kepala, dari lektor ke kepala. Kalau dia masih S2, maka dia wajib publish ke jurnal internasional. Kayak saya kan masih lektor 200 ya, 3C. Mencoba untuk lektor kepala itu wajib ada jurnal internasional 1. Nah, kenapa reading ini dites? Karena kalau jurnal internasional itu sudah pasti pakai bahasa Inggris. Kemudian sebelum kita membuat jurnal internasional, kita kan pasti review dulu jurnal-jurnal dari luar negeri yang terindeks Scopus atau yang lainnya.
kita review. Mereview itu diperlukan reading skill. Nah, itulah alasan kenapa Kemdikbud ini bagi dosen nih ya mewajibkan ada literasi bahasa Inggris. Makanya di kisi-kisi itu kan ada yang namanya paraphrase. Itu kayak menulis ulang kembali apa kira-kira maksud dari teks. Itu namanya paraphrase. Kemudian menemukan fakta-fakta dalam berita itu maksudnya dosen ini disarankan untuk sering-sering membaca berita dari luar negeri untuk menambah wawasan. Apalagi manfaatnya? Ya tentu ya, siapa tahu ada di kampus itu kelas internasional. Nah itu walaupun dia bukan jurusan bahasa Inggris, maka dia diusahakan untuk bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris. Nah itu alasan dari Kemdikbud untuk dosen kenapa ada tes literasi bahasa Inggris. Untuk non-dosen kemungkinan untuk menambah wawasan bagi yang mungkin akan bekerja sebagai tenaga kependidikan ya, tenaga teknis misalnya, itu untuk menambah wawasan agar sering-sering membaca berita dari luar negeri. Itu kira-kira manfaatnya kenapa jadi ada literasi bahasa Inggris. Karena makna literasi kan membaca ya. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup ya untuk malam ini. I think is enough for tonight ya. Sampai jumpa nanti tanggal, sebentar saya lihat tanggal dulu. Kita pertemuan tanggal 24 ya, berarti hari Rabu malam, malam Kamis. Ya, malam Kamis ya. Dengan jam yang sama. Jangan lupa untuk kerjakan dulu pretestnya karena akan kita bahas. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sampai jumpa 2 hari lagi ya. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.